Haka Banyo. Hai orang Indonesia, apa kabarnya? Semoga diberi kesehatan, keselamatan, kebahagiaan, sehat kantong, sehat pikiran pastinya ya. Untuk video kali ini aku mau bikin sesuatu lagi. Gimana prosesnya? Jangan lupa ya, di like, subscribe, komen, dan share. Komennya yang positif biar kedepannya aku makin berkembang di channel ini. Dan mari kita mulai. Jangan lupa nontonnya dari awal sampai akhir ya. Terima kasih. Nah, untuk kali ini aku mau bikin dadar gulung no telur, dan ini cuma pemakainya satu bahan tepung aja ya, yaitu tepung terigu, dan ini isiannya ubi ungu. Ini sangat cocok untuk ide jualan dan anti gagal. Teman-teman, di sini kupas dulu ubi ungunya seperti ini. Dilakukan sampai semua ubinya itu terkupas bersih ya teman-teman. Dan selanjutnya di sini aku potong, aku bagi 4 seperti ini. Aku masukin ke wadah atau ke wajan kecil seperti ini. Nah, aku potong-potong lagi biar lebih mudah matangnya atau sebentar ya teman-teman. Selanjutnya di sini udah aku cuci bersih dan aku tambahkan air dan saatnya direbus. Setelah matang seperti ini, selanjutnya ini aku pisahkan dulu dagang dari ubi ungunya dengan airnya ya. Tapi teman-teman, airnya itu jangan dibuang ya. Airnya ini nanti berguna teman-teman. Dan selanjutnya di sini aku hancurkan menggunakan garpu disher seperti ini. Kalau teman-teman ada blender, langsung di blender aja, nggak usah dipisahin dari airnya ya teman-teman. Langsung di blender aja, itu lebih baik ya. Nah, setelah hancur seperti ini aku masukin ke wajan, yaitu gula pasir dan garam halus ya. Selanjutnya di sini ubi ungu yang aku hancurkan tadi udah aku campur dengan rebusan air tadi ya teman-teman. Dan saatnya disaring untuk memastikan dari isiannya itu benar-benar lembut teman-teman. Tapi kalau teman-teman pengen ada seratnya, nggak usah disaring ya. Langsung aja ya teman-teman. Di sini kalau aku milihnya untuk disaring teman-teman. Kalau bagian ini agak lambat atau lama, teman-teman bisa lanjut ke tayangan berikutnya ya. Ya udah disaring semuanya seperti ini. Selanjutnya karena tadi airnya itu masih terpisah dari ubi ungunya, ini aku aduk ya teman-teman agar ubi ungunya sama garam sama gula pasirnya tercampur rata seperti ini. Selanjutnya di sini akan aku campurkan dengan tepung terigu. Di sini aku menggunakan tepung terigu pro sedang, ini curah ya, nggak ada mereknya teman-teman. Di sini aku aduk sebentar seperti ini. Nah, selanjutnya di sini aku saring untuk memastikan nggak ada tepung yang menggerindil ataupun yang ini ya teman-teman, yang mengendap ya. Jadi biar adonannya itu lebih halus teman-teman. Setelah disaring seperti ini, selanjutnya diaduk dulu sebentar. Ini ungunya itu benar-benar cantik teman-teman. Seperti ini. Dan selanjutnya di sini akan dipanaskan atau dimasak ya teman-teman. Di sini pastikan diaduk biar semuanya itu benar-benar gak ada yang gosong di bagian bawahnya teman-teman. Dan ini udah hampir 90% matang. Selanjutnya aku tambahkan dengan minyak goreng ya. Tapi kalau teman-teman ada margarin mau dicampurkan dengan itu pengganti minyak, itu lebih baik teman-teman, wanginya itu beda ya. Nah, ini udah mulai hampir matang teman-teman. Ini benar-benar warnanya itu cantik teman-teman, tapi di kamera aku itu nggak kelihatan cantiknya ya. Dan setelah matang seperti ini, saatnya diangkat ya teman-teman.
Dan ini ditaruh di wadah bersih dan didinginkan. Selanjutnya buat kulitnya atau kulit dadar gulungnya aku menggunakan tepung terigu pro sedang dan garam sedikit garam dan air ya teman-teman. Ini sebelumnya airnya itu udah matang dan kondisinya itu udah dingin. Selanjutnya di sini aku aduk menggunakan sendok biasa. Pastikan tepungnya itu nggak ada yang mengkindil ataupun yang mengendap, nggak tercampur rata. Kalau rasanya adonannya itu agak mengental, tinggal sedikit ditambahkan air teman-teman. Jadi tahap memasukkan airnya itu sedikit demi sedikit dulu teman-teman. Dan ini selanjutnya ini aku tambahkan dengan pewarna makanan warna kuning dan warna hijau ya. Oh iya teman-teman, maaf sebelumnya adonan tadi udah aku saring ya sebelumnya ya. Ini udah pas ya teman-teman kekentalannya. Selanjutnya di sini dimasak di wajan seperti ini. Sebelumnya aku oleskan dengan minyak goreng secara tipis teman-teman. Di sini aku menggunakan apinya itu api cenderung sedang sih teman-teman. Dan ini bukti udah matangnya itu teman-teman, di bagian pinggirnya itu udah mulai ngelupas ya. Dan itu siap untuk diangkat teman-teman. Dan ini ya udah matang dan diangkat. Selanjutnya dimasukin lagi adonannya. Dan di sini usahakan nggak ada yang bolong-bolong ya teman-teman. Di sini aku menaburkan kelapa parut kering teman-teman, dan inilah bedanya aku bikin dadar gulung ya teman-teman. Dan ini dilakukan sampai adonan kulit dadar gulungnya itu benar-benar tercampur rata ya. Kenapa aku bikinnya seperti ini? Karena selain kelapa parutnya itu buat mempermanis nanti teman-teman, agar nanti nggak lengket satu sama lain teman-teman. Dan ini saatnya dimasukin selainya ya, selai ubi ungunya. Maaf teman-teman, di kamera aku warnanya agak coklat, nggak tahu kenapa aku mencet apa, aku lupa teman-teman. Jadi warnanya itu agak kecoklatan gitu ya teman-teman. Tapi ini benar-benar warna ungunya itu warna cantik teman-teman, seperti selai blueberry gitu teman-teman. Dan ini kita masukkan satu persatu isian ubi ungunya. Oh ya teman-teman, sebenarnya isiannya itu opsional ya, boleh coklat, boleh ubi ungu, dan boleh rasa apapun teman-teman, dan selai lain ya. Dan ini dilipat bagian pinggirnya dan digulung teman-teman seperti ini. Jadi aku bikin dadar gulungnya itu, kulitnya itu teman-teman, aku nggak pakai telur ya, biar aku menggunakan tepung terigu pro sedang, aku campur air dan sedikit garam. Sebenarnya itu dari takaran air dan tepungnya teman-teman, biar enggak ini ya, enggak enggak hancur kulitnya. Dan ini hasilnya. Dan dadar gulung isi ubi ungunya udah selesai. Dan di sini karena banyak ya teman-teman, aku niatnya pengen dijual, dititip di warung-warung ataupun di ibu-ibu nasi uduk itu, ini sangat laku teman-teman. Dan sini aku tata ke loyang seperti ini. Aku bungkus dengan plastik OPP ukuran 8x8 ya. Tapi sebelumnya plastik OPP-nya itu karena aku belinya belum, bagian pinggirnya itu belum di iniin teman-teman, masih menyatu gitu, jadi aku pisahin dulu teman-teman seperti ini. Ini kita bungkus rapi seperti ini. Jadi walaupun kita nitip atau dijual teman-teman, jadi kondisinya itu masih higienis dan kelihatan lebih rapi, dan masih rasanya itu masih dijaga teman-teman. Dan ini dilakukan sampai semuanya dibungkus rapi ya teman-teman. Oh ya, dari adonan tadi itu aku mendapatkan 16 pieces teman-teman, lumayan banyak bukan? Oh ya, jadi buat teman-teman jangan takut untuk mencoba ataupun mengolah kita ini ya teman-teman, jangan takut untuk gagal juga, biar tahu
kesalahan kita di mana dan kita akan memperbaikinya teman-teman. Ini saatnya aku mencicip dan ini sangat lembut dan ini enak banget teman-teman. Ini isiannya, maaf ya teman-teman. Nah, teman-teman, videonya untuk episode ini sampai di sini dulu ya. Next video aku akan menyuguhkan hal yang baik-baik lagi dari versi aku. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak-banyak, jaga kesehatan. Bye-bye.